aku masak bayam telur pitam nih ya. Ini bayam ya teman-teman, tak lihatin ya. Ini sama telur pitam. Ini telur pitam ya teman-teman, lihat kan. Ini telur pitam tuh. Telur pitam itu mirip telur asin tapi jadi hitam ya, jenenge telur pitam. Ini halal ya teman-teman. Teman-teman yang ini pertanyaan nanti, ini halal teman-teman ya. Kalau non halal aku kasih tahu ke teman-teman. Ini halal. Ini telur pitam sama bayam. Ya kalau teman-teman tidak ada telur pitam itu hitam kayak gini. Tuh ya teman-teman, seperti ini. Nah, kalau teman-teman tidak ada telur pitam, teman-teman bisa pakai telur asin. Kalau nggak ada lagi ya telur biasa. Ini bayam. Cuma dikit tadi, kemarin kan satu unting besar tak bagi dua ya teman-teman. Ini teman-teman yang vegetarian silahkan ya. Kalau vegetarian nggak usah pakai telur, nggak usah pakai ini, teman-teman bisa bayam aja ya. Bumbunya bawang merah, bawang putih, lada dikit ya teman-teman, supaya nggak pedes, ladanya sedikit aja ya teman-teman. Ini pare, tahukah? Ini rebon pare teman-teman. Wah ini enak banget teman-teman, bisa untuk ide jualan. Rebon pare ya, pare tak kasih rebon nih ya teman-teman. Itulah teman-teman yang suka nih. Kalau teman-teman ada pete, tambah pete. Kalau mau pedes silahkan, aku nggak pedes ya. Aku cuma pakai cabai keriting 1, cabai kecil 3. Dah, kalau teman-teman pedes lebih enak lagi pare ya teman-teman. Dulu aku kerja teman-teman, di depan kantorku itu ada yang jual ini. Aku kalau siang itu kan beli nasi sama pare, itu aku makan nasi pare sama kerupuk. Wah mantap. Ini aja. Ini anakku nggak mau, suamiku nggak mau, aku sendiri. Dulu sama nenekku mau, mamaku ya. Jadi masakanku hari ini 2 nih teman-teman ya. Nih telur pitam sama bayam. Ini bayam, telur pitam ya, sama ini pare rebon. Oh teman-teman, untuk dagang bisa, untuk ide jualan aku kasih ide teman-teman yang UMKM ya, yang warteg itu bisa. Yang sekarang kan model warteg masuk mall juga bisa, namanya pare rebon ya teman-teman. Gini, oke, nah kayak gini mantap ya teman-teman. 2 ini cukup. Aku masak itu daging jahe tapi belum empuk ya, belum empuk teman-teman. Nah ini dulu lah aku upload. Ini telur pitam halal ya teman-teman, bukan nggak halal, ini halal ya teman-teman. Tuh telur tak sorotin ya kayak gini. Telur pitam itu mirip telur asin tapi lebih lama jadinya hitam ya. Mantep nih teman-teman, bisa makannya teman-teman. Kalau mau makan bubur pakai ini, wah enak. Kalau teman-teman makan bubur ayam dipotong ini mantep. Ini restoran itu kan suka bikin bubur ayam dipotong telur ini, mantep. Tuh ada ojek nganter anak sekolah samping pulang sekolah. Anak udah pulang nih teman-teman, anak kecil SD udah pulang. Gini ya teman-teman, tuh mantep ya. Ini anak-anak teman-teman bisa makan, nggak usah dikasih cabai, nggak usah pakai apa-apa. Ini kalau teman-teman anak-anak, telurnya dibagi 3 atau 4 gitu, kecil-kecil bisa. Ini aku bagi 2 aja karena kan sama anakku, suamiku maunya cepat, nggak mau kecil-kecil. Kalau kecil-kecil suka kan hancur ya. Ini aku tadi pakai 2 telur teman-teman tuh. Kebetulan aku beli telur udah agak lama, jadi takut ini tak masukin aja lah. Tuh telurnya kayak gini ya. Ini 1 tak bagi 2, jadi ini aku pakai 2 telur. Tuh 1 tak bagi 2. Tadi ada yang remuk tuh ya teman-teman, tak liatin ke teman-teman nih biar teman-teman lihat gitu. Ini bayamku aku cuma sedikit bayamnya, karena kemarin kan beli 1 unting itu dibagi 2, jadi aku kan keluargaku nggak banyak teman-teman, sehingga apa jenenge teman-teman aku nggak makan banyak gitu, jadi nggak
nggak perlu banyak-banyak, nanti nggak habis. Kalau bayam ini kan 5 jam sudah harus habis, nggak bisa untuk sore ya teman-teman, jangan nanti beracun jadinya ya. Kalau teman-teman masak bayam, masak pagi udah selesai, udah habis gitu, dihabisin aja, jangan di angetin lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah sore ndak habis, sudah buang aja. Aku kemarin kan nggak habis tuh, akhirnya tak buang. Kalau teman-teman sore sudah nggak enak ya teman-teman, nggak apa, bayam ini kan mengandung zat besi, jadi kalau teman-teman zat wis hilang kalau udah sore ya. Jadi teman-teman buang aja, nanti nggak jadinya beracun. Jangan sayang buang makanan, kalau sakit teman-teman kan biayanya lebih banyak. Ini tadi tak kasih daun seledri itu ya, tuh lihat kan daun seledri gitu ya teman-teman. Ini satu tak bagi dua sih saya gitu ya, biar tamil itu bagus. Jadi kalau teman-teman nggak ada telur pitam, teman bisa pakai telur asin ya. Kalau masakan ala-ala Chinese food kan pasti kalau kuah-kuah gini ya teman-teman dikasih telur ya, bisa telur biasa, bisa telur asin. Ini pare ya, ini ya teman-teman, ambilku biar bagus. Pare tau, pare bisa dikasih tempe, bisa dikasih tahu ya. Ini tak kasih rebon. Aku ada tempe tapi buat besok aja, enggak kebanyakan, karena tempenya nggak ada yang makan, parenya nggak ada, aku sendiri yang makan. Ini sengaja tak keringin teman-teman. Kalau teman mau dikasih kuah silakan ditambah air ya. Tadi aku kasih air dikit, kasih air berapa sendok doang udah, karena aku memang mau kering ya. Kalau kering ini awet sampai sore teman-teman. Ini aja teman-teman, makan pakai nasi panas wis mantep. Teman-teman nggak usah kemana-mana, makan ini nasi panas kerupuk. Aku dulu kerja depan kantorku itu ada yang jual ini, aku makan ini aja teman-teman, kerupuk wis enak. Aku lagi nggak punya kerupuk, setelah aku goreng kerupuk. Ada kerupuk mentah merah tuh tapi belum goreng, aku belum sempet. Ntar kalau ada kemarin habis pergi aku teman-teman, sehingga macet pulang malam, jalan lagi itu di mobil. Yang di mobil itu di dekat Kuningan ya teman-teman, ada kecelakaan bisnya itu putus bannya, nggak tahu, untung ada penumpangnya, cuma nggak apa-apa sih, penumpangnya pada turun, jadi macet di situ ya gitu teman-teman, kayak gitulah ya teman-teman. Jadi aku kan ibadah kemarin itu, kenaikan itu loh, kenaikan Isa Masih ya, Tuhan Yesus ya teman-teman, aku ibadah. Jadi ibadah itu di Sentral Pak teman-teman, pulang itu kan macet semua, macet hujan terus lagi. Terus di situ ada masalah bis itu, nggak tahu gimana. Driverku bilang itu bu ininya patah, bukan gitu. Penumpangnya udah turun semua, banyak itu pada turun semua itu teman-teman, kasihan juga. Hujan lagi kemarin ya, itulah namanya musibah kita dapat. Kembali ya ke sini ya teman-teman, inilah ya teman-teman, nih bayam, telur pitam, paru pare, rebon, mantap ya. Oh mantap ya, dua masakanku hari ini yang mantap ya teman-teman. Sekarang masih membahas teknologi ya teman-teman. Teknologi, nanti akan ada proyek besar-besaran teman-teman, proyek AI ya teman-teman. Itu biayanya itu 8.000 triliun ya teman-teman, digarap oleh satu orang Miller gitu loh, namanya nggak tahu. Nah itu membuat ini proyek besar AI ya, biayanya 8.000 triliun ya teman-teman, nggak tahu. Nanti itu ini teman-teman, robot-robot ya, manusia, mirip manusia. Kalau mau canggih lagi nanti namanya AGI, itu di atas AI teman-teman, itu robot di atas AI, itu benar-benar setara sama manusia. Jadi nanti kita ini beradaptasi sama mereka teman-teman ya, sama robot-robot
Wis gitu teman-teman, tak majuin dia biar amin. Ini jadi kita beradaptasi kalau AI, kita lebih pintar lagi AGI. AGI lu aku mau cari susah ya teman-teman, ngomongnya susah, itu setara karo manusia teman-teman. Wes itu di atas AI, itu proyek besar ya. Nanti itulah teman-teman, zaman maju kita harus belajar teknologi ya. Sekarang nanti uang-uang sudah laku di digital semua. Kita sekarang aja tol aja sudah digital gitu. Teman-teman masuk tol pakai kartu ya. Teman-teman banyak sekarang tol rata-rata sudah pakai digital teman-teman. Nggak ada yang nggak pakai digital, rata-rata itu digital semua ya, pakai barcode, pakai apa jenenge QRIS ya. QRIS, anakku kan pakai QRIS, anakku tuh nggak pernah buat duit. Dia mbak duit itu parkir doang. Kalau bawa mobil tuh mau parkir, uang parkir receh-receh yang diminta. Gak bayar apa-apa, QRIS ya. Tuh teman-teman, nah kan anakku kan buka barbershop itu ya, baru buka baru 2 bulan. Itu banyak yang bayar itu anak-anak muda itu pakai QRIS. Jadi aku pakai QRIS ya teman-teman. Jadi itu wah pakai QRIS, nggak pernah buat duit itu bocah. Wis mah nih mau beli apa, mama bayar QRIS yo, wis karepmu. Mana aku tuh nggak pernah buat duit, itu cuma parkir, minta duit receh doang, 2 ribuan, 5 ribu, 10 ribu kayak gitu. Buat itu, buat parkir. Yang lain bayar QRIS wis. Karena kan usaha juga bayarnya pada QRIS. Anakku suka itu teman-teman, wis semua digital semua. Anak-anak apa generasi Z ini wis mama gak usah babon repot, wis QRIS wis terkenal, wis uang digital semua sekarang kartu teman-teman. Ya aku waktu itu 2000 berapa ya, 2018 atau 2019 ya, aku ke Singapura aja sudah nggak pakai itu teman-teman, nggak pakai duit. Aku bawa dolar Singapura waktu itu nggak pakai berapa dong, pakai semua pakai digital semua. Anakku yang bayar kayak digital. Udah mas nih ke digital, anakku digital. Itu mama dolarnya Singapura simpen aja, nggak usah. Wis kalau beli apa berapa dolar tuh, 10 dolar yuk berapa sudah, kan dolarmu habis diurus nggak apa, ini mah beli apa oleh mamahnya, dan ini mah aku yang bayar, semua bayarin aku itu dolarku tuh wis spend semua. Kalau aku pergi sama dia yang bayar semua ya. Kalau pergi bapak ya aku sing bayar ya teman-teman. Kalau ini paling pakai itu ATM kayak gitu. Ya segitulah teman-teman ya. Sekarang harus pinter-pinter, karena kalau nggak pinter kita ditipu. Sekarang banyak penipu udah. Banyak wong akal-akalan, banyak wong tipu-tipu, banyak wong kibul-kibul. Tuh orang-orang itu nggak jelas-jelas teman-teman. Di sini sering teman-teman sudah lapor RT, ngeyel orangnya. Nggak tahu bagaimana. Itulah teman-teman. Sekarang semuanya sudah maju, kita jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Teman-teman belajar teknologi, belajar digital ya. Lagi rame itu Bitcoin itu. Aku agak takut teman-teman. Kemarin tuh agak takut kalau Bitcoin itu, agak belum pinter lah, mesti aku pelajari. Karena kan sekarang kalau trading itu kan banyak nipu. Kayak dulu tuh bisa apa Indraken itu kayak gitu, kripto aku masih belum ngerti teman-teman. Jadi invest ke situ aku belum ngerti, jadi aku belum
belum mempelajari ya teman-teman. Takut itu kan penipuan itu loh, takut begitu. Takut aja, aku belum paham semua, dipelajari dulu ya teman-teman. Sekarang kan rame itu sosial media yang kayak gitu-gitu. Udah mahal sekarang, satu Bitcoin itu udah 1 M lebih, 1 M 4 apa 1 M 6 gitu loh kemarin anak muda itu. Aku kan makan di itu loh teman-teman, makan di ayam ayam apa tepong, ayam tepong yang punya artis itu. Nah aku di situ ada anak muda, aku tanya, aku kan lihat aku tanya dia cerita, oh udah mahal bu, 1 Bitcoin sekian. Dia juga punya gitu. Jadi aku belajar sedikit ya sama dia, namanya dia kerja. Ya belajar aku belum pinter. Ya teman-teman balik lagi lah ke sini, nanti tidak ribet ya. Pelajari dulu teman-teman ya sebelum teman-teman masuk kayak gitu, supaya teman-teman nggak ketipu ya. Sekarang kan kalau trading yang kayak gitu tuh ya ada yang nipu, kita ingin cepet kaya malah repot entek duitnya ya teman-teman. Jangan serakah lah gitu. Kita udah makan, udah ini, udah bersyukur gitu aja teman-teman ya. Yang terlalu serakah nanti malah hilang duitnya ya. Ini kembali ya teman-teman, inilah bayam telur hitam ya, karo pare. Wis gitu dulu, sampai kepanjangan. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Pak Guru. Nanti tak sambung lagi ya, nanti tuh cerita lagi masalah Bitcoin, masalah trading, masalah itu ada edisi khusus lah ya teman-teman. Nanti aku ceritain lah ke teman-teman supaya teman-teman juga was-was, hati-hati gitu ya. Nanti aja, panjang banget itu membutuhkan waktu panjang, edisi khusus itu ya, nanti aja teman-teman. Ini aku hanya kasih sekedar teman-teman, sekedar warning ya. Sekarang digital ini ya ada enaknya, ada jeleknya juga, ada minusnya, ada plusnya ya teman-teman. Ya enaknya kita praktis, jeleknya banyak penipuan, banyak hacker ya. Nanti aja itu wis edisi panjang. Terima kasih teman-teman semuanya. Masakanku hari ini, inilah bayam telur hitam karo pare ya. Wis, makasih teman-teman.